saya menantang Ustadz Abdul Somad untuk berargumentasi menyikapi masalah Syiah. Saya mengutip pendapat Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir yang dulu. Ketika beliau ditanya, Syekh, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Kata Syekh Ali Jum'ah, ada 5 yang kita tak bisa bersatu. Jadi saya selalu mengutip, tidak ijtihad saya. Pertama, masalah Al-Quran. Kata mereka Al-Quran itu yang asli dipegang oleh Al-Qaim. Belum turun lagi dia, imam yang ke-12 yang sedang berada di Sirdap. Nah, ini yang sedang menjadi masalah. Kalau memang Quran itu yang sekarang tidak asli, tidak original, kenapa mereka MTQ pakai Quran yang ada sekarang? Kan itu yang jadi masalah. Itu ada dibahas dalam kitab mereka. Kata mereka, sebelum Quran yang asli itu ada, maka yang KW ini kita pakai aja dulu. Nah, ada kata mereka. Yang kedua, rukun iman. Rukun iman itu ditambah beriman kepada imam yang 12. Setelah Nabi SAW meninggal, maka ada imam 12, Sayyidina Ali. Meninggal Ali digantikan Sayyidina Al-Hasan. Meninggal Hasan digantikan Sayyidina Al-Husain. Meninggal Husain digantikan Sayyidina Zainal Abidin bin Ali. Meninggal Zainal Abidin digantikan oleh Imam Muhammad Baqir. Muhammad Baqir meninggal digantikan oleh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meninggal digantikan Musa Al-Kazim. Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha. Ali Ridha meninggal, sampailah imam yang ke-11. Setelah itu baru Muhammad yang terakhir bin Askari, imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu belum lagi turun. Siapa yang tak beriman kepada imam 12, maka kafir dia, halal darahnya. Yang ketiga, bahwa mereka meyakini apa yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan identitas. Ketika kebetulan di sini banyak NU, ngaku NU. Banyak Muhammadiyah, ngaku Muhammadiyah. Kebetulan nanti sudah muncul banyak Syiah, baru ngaku Syiah. Macam Jalaluddin Rahmat dulu, dia tak ngaku Syiah. Pas ditanya, kamu Sunni apa Syiah? Saya Sunni. Sekarang sudah banyak Syiah, kamu Sunni apa Syiah? Kalau kebetulan sama banyaknya, kamu Sunni apa Syiah? Susi gitu deh. Susi itu Sunni Syiah. Nih. Kemudian yang keempat, ada namanya bada. Diambil dari kata bada ya bedu. Bada ya bedu, baru kelihatan. Ya bedu annaka taghdab. Kelihatannya kamu marah. Sebelumnya tak marah, sekarang marah. Jadi menurut mereka, Tuhan tak tahu apa yang terjadi. Tuhan menciptakan alam terkembang, setelah itu dia tengok saja, dia pun tak tahu apa yang akan terjadi. Makanya gara-gara teori bada ini muncul nasakh mansukh. Tak tahu Tuhan apa yang terjadi, maka sampai hukum itu 2 kali 3 berubah. Nasakh, 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 gara-gara dia tak tahu. Lalu kemudian mereka pula meyakini apa yang disebut dengan bahwa ada namanya mut'ah. Mut'ah, nikah kontrak itu kan pembahasan fikih Pak Ustaz. Tidak, nikah kontrak bagi mereka adalah akidah. Makanya ada seorang mahasiswa menulis nikah kontrak. Kata dosen, ini salah ente bahas nikah kontrak kok akidah. Nikah kontrak ini fikih. Kata si dosen, dalam hati saya, ini dosennya tak paham, mahasiswanya lebih paham. Jadi sebenarnya Anda adalah apa yang Anda baca. Nikah kontrak dalam Syiah itu bukan fikih, tapi dia akidah. Karena siapa yang tak mau nikah kontrak itu tidak diakui akidahnya. Itu salah satu yang menariknya Syiah. Menarik. Ini masalah ikhtilaf kita antara furu' dan usul. Jadi ada sebagian orang kata dia tak ada ikhtilaf itu dalam Islam. Tak ada ikhtilaf itu. Pokoknya asal berbeda sama saya kafir. Nah, ini tak bisa. Karena ada ikhtilaf antara Hanafi dengan Maliki, Maliki dengan Syafi'i, Syafi'i dengan Hanafi. Ini ada ikhtilaf. Tapi ada ikhtilaf yang mazmum yang tak bisa kita ikhtilaf. Masalah usul. Bahwa tadi kita subuh sama-sama sholat subuh ya. Tapi ada sholat subuhnya yang pakai kunut, ada yang tak berkunut. Ada yang bismillahnya jahar, ada yang bismillahnya sir, ada yang pakai usolli, ada yang tak pakai usolli, ada pakai sayyidina, ada tak pakai sayyidina. Itu furu'. Tapi kita semuanya sholat subuh. Yang jadi masalah ada kelompok yang tidak sholat subuh. Nah, ini yang jadi masalah. Dulu anak NU sama Muhammadiyah sampai berkelahi gara-gara sholat subuh ini. Sekarang alhamdulillah tak lagi ada anak muda NU Muhammadiyah tak berkelahi, tak lagi berkelahi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Ini. Nah, yang jadi akar masalahnya ini
apakah perbedaan kita dengan Syiah ini masalah usul atau masalah furu'? Nah, ini banyak orang yang ragu. Perbedaan kita masalah usul. Itu dia rukun imannya. Coba tengok baik-baik rukun imam Ahlus Sunnah dengan rukun imam Syiah. Nah, itulah yang nomor 3, ada namanya al-imamah. Beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak beriman kepada imam 12, maka itu yang dikatakan Syekh Ali Jum'ah, ada rukun al-imamah. Dan ketika salah satu tokoh kita dituduh, kamu Syiah. Tidak, kata dia, saya tak Syiah. Saya tak percaya kepada imam yang 12. Mana mungkin saya Syiah? Susah berdialog. Kenapa susah berdialog? Karena taqiyah tadi. Tak bisa kita dialog. Karena ketika sama dia, kamu Syiah. Enggak, saya Ahlus Sunnah, kata dia. Taqiyah, menyembunyikan dirinya. Bagaimana orang yang tak mau bertaqiyah? Taqiyah itu 9/10 agama. 19 din fit taqiyah. La dina liman la taqiyatalah. Siapa yang tak mau bertaqiyah maka tak ada agama. Taqiyah itu agama. Makanya paling susah dialog. Dialog dengan Kristen bisa. Dialog dengan Yahudi bisa. Karena orang Kristen, orang Yahudi bangga dengan identitasnya. Tapi mereka tidak. Dia bersembunyi di balik identitas yang lain. Kalau hinggap dia di dinding yang coklat, dia jadi coklat. Hinggap dia di dinding putih, dia jadi putih. Ini susah kita. Apa hukum taqiyah? Wa taqiyatu wajibatun. Taqiyah itu wajib. Taqiyah hukumnya wajib. Dari mana Ustaz ambil? Dari kitab Al-I'tiqadat halaman 114-115. Kata dia, kadang-kadang disebut Isna Asyariyah, kadang-kadang mengaku Ja'fariyah, kadang-kadang mengaku Zaidiyah. Kami ini pengikut Imam Zaid. Padahal antara Zaidiyah dengan Isna Asyariyah, Isna Asyar 12. Mengapa disebut 12? Karena dia percaya kepada imam yang 12. Zaidiyah, Ustaz mengkaji masalah Syiah. Padahal Ustaz sendiri selalu ngutip dari buku Syiah. Mana? Nailul Autar, Syaukani. Subulus Salam, Son'ani. Subulus Salam, Imam Son'ani. Son'ani itu Syiah Zaidiyah. Berlindung di balik Zaidiyah. Perbedaan antara Zaidiyah amat sangat jauh. Zaidiyah tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Rafidah diambil dari kata Rafidah, menolak Zaid. Karena Imam Zaid mengakui Abu Bakar dan Umar. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, la tusalli khalfa Rafidhi. Jangan kau solat kalau imammu itu Syiah Rafidah.